Salam alaihim besem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema kita begini ya. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Allah dua nature ya, Allah dan manusia ya. Itu penghujatan ya, penghujatan luar biasa ya. Kalau ada doktrin yang mengatakan Allah dua nature ya, roh dan fisik ya. Allah dua nature, roh dan fisik ya. Bapak Ibu Saudara, itu doktrin yang sudah berlangsung ribuan tahun. Semua Tritunggal, catat baik-baik, semua gereja Tritunggal meyakini Allah dua nature, roh dan fisik ya. Mereka meyakini Allah itu si Bapa. Kalau si Bapa itu roh. Lalu Yesus itu fisik di surga loh. Di surga Yesus itu masih fisik, masih gondrong, tangannya bolong, masih sujud pada si Bapa. Itu yang disebut Allah dua nature, fisik dan roh. Bapa itu roh, sementara kalau Yesus itu fisik. Ini penghujatan luar biasa yang dilakukan oleh gereja Tritunggal. Ya, jadi siapapun yang mengkoar-koarkan Allah dua nature, roh dan fisik ya, yang sedang memviralkan kan Deki Ngragas, lalu Mak Labu, ya toh, lalu Pite Cantropus Erectus Sabdono. Dulu sudah sih dulu sudah mampet ya, lalu dulu yang sudah meninggal itu aku nggak usah sebut ya. Ya, semua pendeta-pendeta Tritunggal itu meyakini Allah dua nature. Ya, dua apapun namanya lah ya. Yang satu Bapa itu roh, lalu Yesus itu fisik. Makanya di surga sana Yesus itu masih berambut gondrong, tangannya masih bolong, sujud menyembah kepada si Bapa. Ini benar penghujatan luar biasa. Bapak Ibu Saudara ya, 90% gereja meyakini itu Allah dua nature. Cek saja gereja Katolik. Gereja Katolik, oh iya Pak, Allah kami Bapa. Lalu Yesus cuman putra Pak. Yesus itu masih sujud berdoa kepada Bapa. Lo kan di surga Pak. Biar di surga juga begitu. Dasar kami adalah Ibrani 13 ayat 8. Yesus itu tetap sama dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Yang sama itu kasihnya, yang sama itu perlindungannya, yang sama itu adalah penyertaannya. Ya, bukan kok fisiknya sama, Yesus masih gondrong di surga. Ya. 1 Korintus pasal 15 itu dibaca saja mulai dari ayat 45 sampai 50 itu ya. Hal-hal yang jasmani itu tidak ada di surga, ya. Di surga itu tidak ada hal-hal yang dapat binasa. Di surga itu hal-hal yang bersifat roh. Jadi tidak mungkin Yesus yang masih fisik, rambut gondrong, tangan bolong, lalu sujud pada si Bapa, duduk di sebelah kanan, sementara si Bapa di sebelah kiri. Ini doktrin Allah dua nature yang sudah berlangsung ribuan tahun. Hari ini diungkit-ungkit lagi oleh Deki Ngragas, Mak Labu ya. Dulu itu oleh mampet, Budi asal-asalan dulu ya. Pite Cantropus Erectus Sabdono itu dulu ya. Kalau sekarang udah cuman itu doang, Deki Ngragas sama Mak Labu itu yang masih sedang mempopulerkan lagi yang namanya Allah dua nature gitu. Ada yang menyebutnya Allah dan manusia, yang jelas roh dan fisik. Maksudnya itu. Maksudnya Allah itu roh, yaitu Bapa. Kalau Bapa itu roh, dia mengakui. Kalau Yesus itu fisik ya. Jadi Allah itu ada yang roh, ada yang fisik. Itu kata mereka. Semua penyembah Tritunggal meyakini itu. 90% gereja di Indonesia adalah Tritunggal. Jadi Allahnya Allah dua nature. Mari kita cari tahu kebenaran Alkitab. Bapak Ibu Saudara, selama Anda belum clear ya toh, bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah, bukan dari kemarin, bukan dari besok, bukan dari yang akan datang, tetapi dari sejak sebelum segala abad,
sekarang sampai selama-lamanya. Yudas 1 ayat 25. Selama Anda belum clear Yudas 1 ayat 25, maka Anda akan mampet, akan tumpul ketika membaca Alkitab. Ya, 2 Korintus 3 ayat 14, pikiranmu tumpul sebab selubung dari roh iblis itu belum dibuka. Siapa yang bisa membuka? Hanya Yesus. Karena Anda meyakini Allah dua nature, maka mustahil pikiranmu disingkapkan. Roh iblisnya tetap menyelimuti pikiranmu. Sehingga Anda membaca Yudas 1 ayat 25 gemeteran, terkencing-kencing, ya toh. Pendeta sama Romo suruh baca Yudas 1 ayat 25, terkencing-kencing, ngompol, nggak berani. Ternyata Yesus itu Allah dari sebelum segala abad. Lah Bapa kemana? Ya toh? Ya, Bapa tidak pernah jadi Allah dan Bapa tidak pernah disembah. Bapa kami artinya Allah. Kalau Yesus menyuruh berdoa Bapa kami yang di surga, Bapa kami itu artinya Allah. Bapa kami bukan berarti Bapa. Tidak pernah ada rasul menyembah Bapa, nggak pernah ada. Semua rasul menyembah Allah. Karena Anda tidak paham, ya, lalu mestinya orang Yahudi saja di dalam Yohanes 8 ayat 41, Bapa kami satu, yaitu Allah. Yang disembah itu Allah, sering dipanggil Bapa. Bapa itu panggilan untuk Allah bagi orang Yahudi, ya. Lalu Anda rubah, mestinya kan Bapa kami satu yaitu Allah, Anda rubah, ya, Allah kami satu yaitu Bapa. Makanya semua gereja Tritunggal sampai hari ini sudah 2000 tahun yang disembah Bapa. Lalu Yesus yang naik ke surga masih dianggap sebagai manusia, masih berambut gondrong, masih tangan bolong, masih sujud kepada si Bapa. Dasarnya Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Belgedes, ya toh, mampet pikiranmu, tumpul pikiranmu, ya. Lalu Yesus berduaan sama Bapanya di surga. Makanya semua Tritunggal nggak berani membaca Wahyu 4 ayat 2. Saya tantang semua pendeta, semua romo, kamu berani nggak membaca Wahyu 4 ayat 2? Bahwa di surga itu hanya ada seorang, S-nya huruf besar, artinya kata ganti Allah. Siapakah yang duduk di tata surga? Yesus Kristus. Nanti di ayat 8, Wahyu 4 ayat 8 ayat 11. Tidak ada itu, Bapa di kiri, Yesus di kanan. Lah kok Matius 24 ada Pak? Lah itu kan kamu gagal paham. Ikut sekolah sama HTD, ya, biar selubungmu itu dibuka gitu loh. Kami very clear, ya. Anda sekolah 12 tahun, para romo, pendeta sekolah 9 tahun, mampet. Lalu hari ini Anda masih menggembar-gemborkan Allah dua nature, ya. Penghujatan luar biasa itu, ya. Ayo back to the Bible, kembali ke Alkitab, ya. Tidak ada itu Allah dua nature. Allah itu roh. Dan Allah sebelum segala abad itu sudah punya nama, Yesus. Selama kamu belum clear ini, biar jungkir balik, biar kamu ke kuburan minta tolong semua arwah. Wahai arwah semua kuburan, tolong dong bantu aku supaya aku berani membaca Yudas 1 ayat 25. Nggak akan bisa. Itu roh-roh di kuburan itu ketawa. Kamu sekolah 12 tahun jadi romo, 9 tahun jadi dokter, mosok baca Yudas 1 ayat 25 ngompol, terkencing-kencing, ya. Anda pasti tidak berani baca Yudas 1 25, nggak akan berani baca Roma 16 ayat 27. Dijamin pendeta dan romo tidak akan berani. Suruh baca Wahyu 4 ayat 2, tidak akan berani. Suruh baca 1 Yohanes 5 ayat 20, tidak akan berani. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengatakan bahwa konsep atau doktrin Allah dwi natur, boleh juga dwi natur, dwi nature, ya toh, atau two nature, ya, Allah yang roh dan manusia, itu udah konsep lama Pak. Itu doktrin lama, doktrinnya Tritunggal. Sekarang dicoba digembar-gemborkan lagi oleh orang-orang yang Tritunggaler. Memang Tritunggal dari sononya. Dan roh iblisnya tidak mau tobat. Siapa dia Pak? Deki Gragas, ya, yang lagi menggembar-gemborkan sekarang, ya. Deki Gragas dan kelompoknya itu, ya. Dulu Pretsori udah nggak berani, Pretsori. Mampet udah nggak berani. Pithecanthropus erectus Sabdono udah nggak berani.
Sekarang udah nggak berani dia menggembar-gemborkan Allah Dwi Nature, ya. Sejak munculnya HTD dia nggak berani, ya. Ya Bapak Ibu Saudara, ayo back to the Bible, kembali ke Alkitab. Ya, Anda clearkan dulu Yudas 1 ayat 25. Yesus itu Allah yang esa. Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi Allah yang esa itu punya nama Yesus Kristus, juru selamat itu punya nama Yesus Kristus, Tuhan itu punya nama Yesus Kristus. Sejak kapan Pak HTD? Bukan dari kemarin, bukan dari besok, bukan dari lusa. Sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Ini akan cocok dengan Roma 16 ayat 27. Yesus Kristus satu-satunya Allah selama-lamanya. Ya. Ya, orang Kristen harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. 1 Petrus 4 ayat 16. Ya, Bapak Ibu Saudara ya, very clear. Ya, terima kasih yang nanya ke saya ya, yang ngirim tayangan ke saya. Pak, ini ada Allah dua nature itu. Ya, itu namanya juga usaha ya, usaha dari Tritunggal untuk membangkitkan lagi ya. Dia itu sampai nggak merasa dosa loh, ya seperti itu tuh nggak merasa dosa, ngakunya pendeta loh, doktor loh ngakunya loh, ya doktor mengajarkan seperti itu tidak ada di dalam hatinya. Waduh ini dosa nih, mosok Allah Dwi Nature, nggak ada loh. Kenapa nggak ada? Rohnya yang menguasai iblis. Makanya para pendeta yang mengajarkan Dwi Nature nggak ada rasa dosa, nggak ada. Mereka nggak ngeh, itu hatinya sudah diselimuti oleh roh iblis. Mestinya kan pakai logika, mosok Allah Dwi Nature sih. Allah itu ya satu, harus punya nama, kan mestinya begitu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Saudara-saudara yang mau pinter, sekali lagi yang mau smart, become to be smart, ikut sekolah Alkitab sama HTD. HTD itu sudah very clear ya, kalau Alkitab ya, very clear ya. Sing ada lawan Pak, ya. Soalnya pikiran dibuka mengerti kitab suci. Yesus kok mau dilawan? Yang membuka pikiran kita itu, membuka selubung kita itu Yesus. Baca 2 Korintus 3 ayat 14, baca Lukas 24 ayat 45. Bukan yang penting kita jadi dokter Pak, nanti pinter, enggak bisa. Kalau kamu belajar matematika jadi dokter lebih pinter. Tapi kalau Alkitab itu bukan urusan dokter, ya. Bukan urusan dokter atau bukan dokter, dibuka atau tidak buka atau tidak dibuka, pikiranmu mengerti kitab suci. Tergantung apakah Anda mau percaya Yesus atau tidak, itu aja. Kalau kamu masih percaya Allah dua nature, biar sampai nunggeng bakar menyan kagak akan bisa, ya toh? Sampai nanti kamu binasa di liang lahat, pulang ke rumah Bapa, rest in suffering, ya toh? Semua Tritunggal tidak boleh menyebut dirinya rest in peace, ya. Tidak ada rest in peace, semua Tritunggal, ya. Rest in suffering, ya. Wahyu 14 ayat 13 ya. Beristirahat ya orang-orang yang mati dalam Tuhan. Kalian mati dalam Bapa nanti. Pulang ke rumah Bapa ya. Di mana itu Pak? Di Hades ya, di alam maut ya. Tidak ada di surga Bapa ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Ikut sekolah Alkitab biar pinter, dibaptis biar namamu tertulis dalam kitab kehidupan, jaminan tiket selamat masuk surga. Haleluya. Amin.